Hai, kembali lagi bersama saya di kelompok 2. Untuk pembahasan kali ini, kami akan mengulas mengenai sebuah makalah, di mana dalam hal ini meliputi pengertian makalah, ciri makalah, jenis makalah, tahapan, sistematika penulisan, dan manfaat. Supaya lebih dapat memahami dan dimengerti, kita simak penjelasan di bawah ini. Menurut Tanjung dan Ardiel, makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Secara umum, makalah merupakan salah satu karya tulis yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu masalah secara ilmiah. Dalam kalangan pendidikan, makalah juga dapat diartikan karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Jenis masalah. Terdapat bermacam-macam jenis dalam penulisan makalah, antara lain. Yang pertama, ada induktif. Makalah induktif disusun dengan berdasarkan hasil data empiris yang diperoleh melalui penelitian di lapangan. Penelitian yang dilakukan tentunya harus relevan dengan pokok bahasan yang akan dikaji dalam makalah tersebut. Jenis makalah ini disebut makalah induktif karena dikembangkan dengan pola induksi. Penulisan makalah diawali dengan hal-hal yang bersifat khusus, lalu disimpulkan menjadi hal yang bersifat umum, sehingga dapat dikatakan kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Yang kedua, deduktif. Makalah deduktif disusun berdasarkan pada suatu kajian teori yang didapatkan dari literatur yang sudah ada. Jenis makalah ini disebut makalah deduktif karena dikembangkan dengan pola deduksi, yaitu penulisan makalah yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum, kemudian menuju ke sifat yang lebih khusus, sehingga dapat dikatakan bahwa paragraf utama berada di awal paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pendukung. Yang ketiga, makalah campur. Makalah campur merupakan penggabungan dari dua makalah antara makalah induktif dengan makalah deduktif. Sonanya ialah suatu kajian teoritis dan data empiris. Paragraf-paragraf dalam makalah jenis ini diawali dengan hal yang umum dengan kalimat-kalimat penjelas bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan bersifat umum. Fungsi makalah. Berikut ini terdapat beberapa fungsi makalah terdiri atas: yang pertama, untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Yang kedua, memperluas wawasan keilmuan bagi penulisnya. Yang ketiga, memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun konsep praktis. Yang keempat, memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Ciri-ciri makalah. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri makalah. Yang pertama, merupakan hasil kajian literatur atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai dengan cakupan permasalahan suatu perkuliahan. Yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman mahasiswa tentang permasalahan teoritik yang dikaji dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan perkuliahan. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan. Yang keempat, mendemonstrasikan kemampuan meramu berbagai sumber informasi dalam satu kesatuan sintesis yang utuh. Cara membuat makalah. Yang pertama, pemilihan topik. Topik adalah tema pembuatan makalah. Topik dapat diperoleh dari uraian latar belakang masalah. Latar belakang adalah sebab mengapa sebuah penelitian dilakukan atau alasan makalah ditulis. Sedangkan tema akan muncul karena adanya sebab pada latar belakang. Pemilihan topik harus menarik serta mencakup berbagai kajian ilmu masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pembaca dapat mengambil manfaat dari makalah tersebut sesuai dengan ilmu yang dibutuhkan. Topik yang biasanya digunakan dalam penulisan makalah antara lain berkutat pada bidang akademis atau mata pelajaran di bangku sekolah seperti sejarah, agama, kesehatan, biologi, geografi, ekonomi, PKN, fisika, dan kewirausahaan. Sebagai tambahan pertimbangan, Kusmawarti menyarankan ada 4 hal yang harus Anda sesuaikan dalam menentukan sebuah topik makalah. Yang pertama, kemampuan Anda dalam menguasai teori atau kajian masalah. Yang kedua, ketersediaan bahan pendukung, referensi, dan literatur lain yang dapat diakses.
Yang ketiga, kesan menarik dan unik dari topik Anda. Yang keempat, seberapa besar manfaat dari makalah yang Anda terbitkan secara umum. Selanjutnya ada pemilihan bahasa. Dalam penulisan sebuah makalah, perlu diperhatikan juga mengenai penulisan serta bahasa yang digunakan. Makalah biasanya menggunakan bahasa baku atau sesuatu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ketentuan penulisan makalah untuk cakupan internasional harus menggunakan bahasa Inggris agar dapat diterima juga secara internasional. Pemilihan bahasa serta penulisan makalah yang baik dan benar akan ikut menentukan bobot kualitas dari makalah yang Anda tulis. Selanjutnya ada struktur makalah. Terdapat beberapa struktur makalah terdiri atas yang pertama ada cover. Cover itu adalah judul pada halaman atau sampul menggunakan huruf kapital yang dicetak tebal dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan besar sebesar 14, ditulis dengan pengaturan layout center rata tengah. Di dalam cover ini ada urutannya itu ada judul, ada logo institusi, disusun oleh siapa, dan ada nomor NIM mahasiswa. Dan di bawahnya lagi ada berasal dari manakah makalah itu disusun dan ada tahun. Kedua, dalam struktur makalah ada abstrak. Abstrak ditulis dalam dua bahasa atau dua versi, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk penulisan dalam bahasa Indonesia, Anda tidak diperbolehkan menulis lebih dari 250 kata, sedangkan dalam bahasa Inggris Anda tidak diperbolehkan menulis lebih dari 200 kata. Abstrak dapat berisi ringkasan atau pembahasan pokok dari makalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hipotesa, serta sedikit rangkuman yang Anda peroleh berdasarkan penelitian. Kata kunci menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menyesuaikan bahasa yang digunakan pada abstrak. Jika abstrak dalam bahasa Indonesia, maka kata kunci harus dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya. Yang ketiga, ada daftar isi. Daftar isi ini memuat informasi halaman dari isi makalah. Setiap bab dan subbab dalam makalah diberikan keterangan halaman agar memudahkan pembaca menemukan bahan yang akan dibaca. Daftar isi juga memuat daftar gambar dan tabel. Yang keempat, ada kata pengantar. Kata pengantar ini mencakup isi dari esensi makalah. Membahas isi makalah secara menyeluruh namun umum. Di akhir kata pengantar, penulis juga diperbolehkan menuliskan harapan penulisan makalah tersebut, manfaat bagi pembaca. Kemudian penulis juga menerima masukan berupa kritik dan saran dari pembaca, serta pencantuman nama lengkap penulis, tempat dan tanggal atau tahun penulisan makalah tersebut, namun tanpa dibubuhi tanda tangan. Yang kelima, ada pendahuluan. Pendahuluan merupakan bahasan awal topik penelitian di dalam makalah yang disusun oleh dan dari sudut pandang penulis. Pendahuluan tidak perlu ditulis secara luas, cukup cakupan luarnya saja, asalkan sudah mencakup esensi umum dari makalah. Di dalam bab pendahuluan mencakup bab-bab penting dalam penelitian makalah. Biasanya di dalam pendahuluan terdapat 3 poin penting yang menjadi subbabnya, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembahasan. Yang keenam, ada latar belakang, menjelaskan secara umum permasalahan yang ditemukan serta mengapa masalah tersebut perlu untuk diteliti di kemudian hari, dianalisa dalam sebuah makalah. Latar belakang ditulis sejelas-jelasnya dengan penjelasan yang umum dan mudah dimengerti, dapat pula dijelaskan dari awal hal yang ingin diteliti menjadi masalah yang perlu untuk dianalisis. Latar belakang juga menjelaskan fakta-fakta, data-data, temuan penelitian sebelumnya, dan referensi yang penulis ditemukan, yaitu alasan yang membuat peneliti ingin meneliti hal tersebut. Penulis juga mengemukakan pendapat serta landasan teori yang bisa digunakan untuk menelaah permasalahan yang ditemukan, yaitu dilihat dari sudut pandang teoritis. Latar belakang ditulis dengan metode piramida terbalik.
yaitu mengerucut ke bawah. Pada awalnya penulis menjelaskan secara luas dan umum gambaran permasalahan, kemudian lama-lama dikerucutkan untuk menjadi poin dalam masalah yang akan diteliti. Yang keenam, ada latar belakang, menjelaskan secara umum permasalahan yang ditemukan serta mengapa masalah tersebut perlu untuk diteliti di kemudian hari, dianalisa dalam sebuah makalah. Latar belakang ditulis sejelas-jelasnya dengan penjelasan yang umum dan mudah dimengerti. Dapat pula dijelaskan dari awal hal yang ingin diteliti menjadi masalah yang perlu untuk dianalisis. Latar belakang juga menjelaskan fakta-fakta, data-data, temuan penelitian sebelumnya, dan referensi yang penulis ditemukan, yaitu alasan yang membuat peneliti ingin meneliti hal tersebut. Penulis juga mengemukakan pendapat serta landasan teori yang bisa digunakan untuk menelaah permasalahan yang ditemukan, yaitu dilihat dari sudut pandang teoritis. Latar belakang ditulis dengan metode piramida terbalik, yaitu mengerucut ke bawah. Pada awalnya penulis menjelaskan secara luas dan umum gambaran permasalahan, kemudian lama-lama dikerucutkan untuk menjadi poin dalam masalah yang akan diteliti. Yang kedelapan, ada tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan berisi manfaat dari penelitian yang dilakukan. Pada dasarnya manfaat ini ditunjukkan untuk pembaca. Manfaat diperoleh jika telah menemukan hasil atau kesimpulan dari permasalahan dan konfirmasi pada hipotesa awal. Tujuan pembahasan biasanya ditulis secara singkat namun menggambarkan serta mendeskripsikan manfaat penelitian kepada pembaca. Tujuan pembahasan dibagi menjadi dua, tujuan fungsional dan tujuan individual. Tujuan fungsional lebih ditujukan pada instansi yang terkena imbas dari hasil penelitian makalah yang Anda buat, yaitu manfaat penelitian Anda diharapkan mampu menjadi landasan mengambil kebijakan atau keputusan. Nah, tujuan individual itu seperti pertama, kita sebagai seorang mahasiswa untuk memenuhi tugas. Yang kesembilan, ada isi. Isi berisi uraian pokok dalam topik makalah. Isi menjelaskan tentang permasalahan, penelitian yang dilakukan, metode penelitian, tempat penelitian, sasaran penelitian, serta penjabaran hasil data yang diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh bisa merupakan data kualitatif dan kuantitatif, maupun campuran. Jika data dilakukan dengan proses wawancara, maka penulis bisa mencantumkan kutipan hasil pembicaraan dengan orang yang wawancara atau narasumber tersebut. Namun jika data penelitian berupa data kuantitatif, dapat mencantumkan hasil penelitian berupa daftar tabel berisi angka. Yang ke-10 ada kesimpulan. Kesimpulan merupakan isi penjabaran dari hasil penelitian yang diperoleh. Hasil penelitian yang diperoleh dari analisis rumusan masalah yang ditemukan kepada menggunakan teori dan metode penelitian yang dilakukan, sehingga diperoleh kesimpulan penelitian. Kesimpulan bisa sesuai dengan hipotesa, namun bisa juga tidak sesuai dengan hipotesa awal, sehingga muncul sebuah kesimpulan baru dari rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya. Kesimpulannya juga menjabarkan apakah peneliti yang dilakukan telah menjawab rumusan masalah atau masih diperlukan penelitian lanjutan. Yang ke-11 nih, ada saran. Saran lebih ditujukan kepada pembaca. Saran diperoleh dari kesimpulan penelitian untuk lebih dikembangkan kembali, ditindaklanjuti maupun diterapkan. Saran berisi manfaat penelitian kepada pembaca berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian diharapkan agar dilaksanakan atau diterapkan oleh pembaca. Tujuan atau harapannya adalah agar pembaca mampu menerapkan atau menggunakan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam aplikasi secara langsung di masyarakat, baik secara teoritis maupun praktis. Yang ke-12 ada penutup. Penutup berisi harapan penulis kepada pembaca, berharap agar penelitian tersebut bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga memberikan kesan dan pesan serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung penulisan atas kontribusinya untuk menyelesaikan makalah penelitian. Penutup juga menjelaskan kekurangan serta kelebihan dalam penulisan makalah penelitian. Yang ke-13 ada daftar pustaka.
Daftar pustaka berisi daftar referensi yang dicantumkan atau dipergunakan dalam penyusunan makalah. Nah, penulisan daftar pustaka harus disusun secara sistematis serta diurutkan secara sistem berdasarkan abjad atau alfabet menurut nama dan pengarang. Yang terakhir ada tahap penulisan makalah. Selain memahami pemilihan topik dan format pembuatan makalah, ada baiknya Anda melihat tahapan yang kami sarankan untuk menulis sebuah makalah hingga sukses sampai dipublikasikan. Anda tidak perlu mengikuti secara baku tahapan-tahapan berikut jika dirasa terlalu banyak memakan waktu. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini ada pemilihan topik, perumusan tujuan, identifikasi pembaca, tentukan batasan isi materi, tentukan judul makalah, kumpulan literatur, bahan pendukung yang terpercaya, lakukan wawancara jika perlu. Buat ringkasan kecil dari bahan materi yang terkumpul. Yang kedua dari tahap penulisan makalah ada tahap penulisan draft. Buat tulisan kasar dalam setiap susunan makalah, lakukan perumusan masalah dan kesimpulan. Yang ketiga tahap revisi. Pemeriksaan ide apakah sesuai topik dan tujuan agar tidak melewati batas pembahasan atau tidak. Pembahasan apa yang kurang mendetail, di situ dirincikan semua. Ada penyesuaian dengan kebutuhan dan kejelasan penjabaran untuk pembaca. Tambahkan reaksi dan masukan orang lain yang membaca. Yang keempat ada tahapan penyuntingan. Tahapan penyuntingan ini tahapan editing. Editing itu untuk memeriksa apakah ejaan, tanda baca, istilah, kosakata, format karangan. Gunakan sedikit metafora, irama, atau kiasan untuk memberikan gaya tulisan Anda. Yang kelima ada publikasi. Perhatikan cover, footer, dan header jika perlu untuk disesuaikan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Konsultasikan dengan pembimbing atau orang yang ahli di bidang yang sama yang sesuai dengan apa yang kita teliti. Buat versi presentasi dari makalah Anda jika diperlukan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.